Halo para netis, kembali lagi dengan Teaser and Putis Channel. Pada konten kali ini, gue akan coba mereview sebuah film baru dengan judul Black Widow 2021. Pasti udah pada tahu kan siapa si laba-laba beracun ini? Dan great job buat Marvel Cinematic Universe yang angkat sosok superhero yang agak kurang dikenal sebelumnya di versi komiknya. Correct me if I'm wrong, oke? Just stay tuned for more information. Eits, sebelum lanjut, konten kali ini mengandung spoiler alert. Jadi, kalau lu pengen nonton filmnya tanpa tahu detail film ini, ya jangan diterusin nonton konten ini. I've already warned you guys. Spoiler alert. Tapi, kalau dibahas sedikit, film ini emang masih upcoming di bioskop di Indonesia. Soalnya kan lagi pandemi, jadi tetap safety health diprioritaskan. Jadi, lo mungkin udah tahu cara buat nonton film box office ini tanpa harus ke bioskop ya, yakni di Disney Plus with Premier Access. Selain itu di mana? Ah, pasti lo udah pada tahu lah cara lain buat nontonnya. Balik ke film Black Widow 2021 ini, film ini adalah sebuah film superhero yang dibuat berdasarkan Marvel Comics yang diproduksi oleh Marvel Studio dan didistribusikan oleh Walt Disney Studio Motion Picture dan merupakan installment ke-24 dari Marvel Cinematic Universe atau MCU. Film ini disutradarai oleh Kate Shortland Here comes the cavalry. dan dibintangi oleh Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff atau Black Widow, The handy pockets, yeah. Florence Pugh sebagai Yelena Belova, David Harbour sebagai Alexei Sotekov, Rachel Weisz sebagai Black Widow Melina Poskov, Olga Kurylenko, William Hurt, Ray Winston, dan Oti Fagbenle. Serta disetting setelah peristiwa Captain America Civil War pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang Natasha Romanoff dalam pelariannya dan dipaksa untuk menghadapi konspirasi yang terkait dengan masa lalunya. Langsung masuk ke filmnya ya. Cerita dibuka dengan adegan di Ohio pada tahun 1995. Di mana ada seorang anak kecil yang sedang bermain dengan adiknya. Dan pasti lo udah pada nebak mana yang Natasha kan? Dalam scene ini digambarkan kalau Natasha kecil tinggal di keluarga yang bahagia, lengkap dengan kedua orang tua dan adiknya. Oh iya, Natasha kecil kok sekilas malah mirip Mila Jovovich kecil ya? Apa perasaan gue doang? Lalu berlanjut ketika sang ayah pulang ke rumah dengan berita buruk, yang mengharuskan mereka harus pergi dari rumah mereka sesegera mungkin. Dalam usaha pelarian mereka, mereka hampir tertangkap oleh pihak-pihak tertentu. Dan yang agak bikin gue kaget, ternyata bokapnya Natasha kuat banget loh. Dan nyokapnya juga kelihatannya bukan kayak mama biasa. Selain cantiknya itu yang amit-amit. Kemudian dalam usaha pelariannya, Melina tertembak dan Natasha harus membantu untuk mengendalikan pesawat tersebut. Setelah berhasil melarikan diri, mereka ke Cuba dan bertemu dengan bos mereka yaitu Jenderal Dreykov yang membawa Romanov dan Belova ke Red Room untuk pelatihan. Tapi, apakah orang tua mereka setega itu? Di sini terlihat kalau Natasha sebenarnya menolak untuk dibawa ke Red Room. Lalu setelah dibius secara paksa, akhirnya Natasha dan Yelena dibawa ke Red Room.
Adegan berlanjut ke tahun 2016, di mana Natasha menjadi buronan karena melanggar kesepakatan Sokovia. Dia melarikan diri dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Thaddeus Ross atau Jenderal Ross ke rumah persembunyiannya di Norwegia, di mana segala keperluannya disuplai oleh temannya yang bernama Rick Mason. Sementara itu di Maroko, terlihat beberapa anggota Black Widow yang diantaranya ada adik Natasha, yakni Yelena, sedang memburu seorang anggota Widow yang membelot. Setelah terjadi adegan perkelahian, ternyata anggota yang membelut tersebut yang diketahui bernama Oksana membawa sebuah kotak berisi gas sintetik yang dapat menetralkan zat kimia pengendali pikiran dari Red Room. Setelah Yelena terkena gas tersebut, ia menjadi sadar dan mengetahui bahwa selama ini ia telah diperalat. Lalu ia membuang alat pelacak di tubuhnya. Kemudian, setelah mengetahui bahwa Yelena telah membelot, Red Room telah mengaktifkan program Taskmaster untuk menangkap Yelena yang membawa gas sintetik tersebut. Pada scene selanjutnya di Norwegia, Natasha tidak menyadari kalau Yelena telah mengirimkan sisa gas sintetik tersebut melalui Rick Mason dengan harapan Natasha akan membantunya membebaskan para widow yang lain. Dan kemudian, ia diserang oleh Taskmaster tanpa mengetahui oleh siapa dan kenapa ia diserang. Oh iya, di tengah-tengah pertarungan, Natasha menyadari kalau lawannya ini bukan suruhan Jenderal Ross dan sedikit merasa lawannya memiliki skill yang sama dengannya. Kenapa ya? Dan ternyata bukan dirinya yang diincar, melainkan sesuatu di mobilnya yang diinginkan oleh Taskmaster. Merasa ada yang aneh dan mengetahui bahwa kotak di mobilnya lah yang diincar, maka dengan segera Natasha mengambil isi kotak tersebut dan bergegas melompat ke sungai. Setelah berhasil melarikan diri, kemudian Natasha menyadari kalau Yelena telah mengirimkan gas sintetik tersebut kepadanya, dan ia harus ke Budapest untuk mengetahuinya. Setibanya di Budapest, akhirnya Natasha bertemu dengan Yelena. Dan terjadi sedikit reuni ala Widow di sini. Dan Yelena menjelaskan tentang gas sintetik tersebut dan keinginannya untuk membebaskan Widow lainnya dari pengaruh Red Room. Mengetahui bahwa Red Room masih aktif dan ternyata Dreykov masih hidup, padahal sebelumnya Natasha yakin kalau dia telah membunuh Dreykov dengan membom markas Red Room di Budapest, di mana terjadi collateral damage dengan ikut terbunuhnya putri Dreykov, yaitu Antonia, yang menghantui rasa bersalah Natasha, membuat ia semakin dendam dan menyetujui niat Yelena untuk membebaskan Widow lainnya dari pengaruh Red Room. Oh iya, sedikit flashback. Pasti lo udah tahu kalau Clint dan Natasha selalu membicarakan tentang misi mereka di Budapest, di mana misi tersebut ternyata merupakan misi tes yang diberikan SEAL untuk membuktikan bahwa Natasha benar-benar telah berubah. Jadi berkesan dalam banget buat Natasha misi tersebut. Gak lama kemudian, mereka diserang oleh pasukan Black Widow dan Taskmaster. Dalam usaha pelariannya, di sini kita disuguhkan dengan adegan kejar-kejaran dengan menggunakan motor, mobil, dan akhirnya terhenti di stasiun kereta api. Walaupun dengan susah payah, mereka berhasil melarikan diri dengan perasaan masa lalu yang menghantui,
ketika ia teringat bahwa ia telah membom Dreykov dan putrinya tersebut. Akhirnya, dalam pelariannya, Natasha dan Yelena berkesimpulan untuk mencari markas Red Room, di mana mereka menyimpulkan bahwa Alexei Shotekov kemungkinan mengetahui lokasi Red Room dan mereka membutuhkan beberapa suplai untuk misi mencari Alexei Shotekov tersebut. Di sela-sela pelarian mereka, hubungan kakak adik ini seperti di flashback, dan Yelena ternyata memantau keberadaan kakaknya selama ini. Bahkan ia terus menyindir Natasha dengan pose heroesnya setiap bertarung. Oh iya, mungkin trademarknya Natasha ya pose ini. Tapi, jangan salah, kalau dicari asal-usulnya, jangan lupa kalau di Matrix, Trinity justru lebih dulu mempopulerkan signature move ini. Masih pada inget kan? Selanjutnya mereka bertemu dengan Mason untuk meminta suplai yang diperlukan. Walaupun Quinjet yang diharapkan Natasha berganti dengan sebuah helikopter tua. Kemudian scene berpindah ke sebuah penjara di mana terlihat seorang Navi yang ternyata dia adalah Alexei Shotekov atau lebih dikenal dengan julukan Red Guardian. Siapa ya dia? Nah, Red Guardian itu ternyata seorang superhero dari Rusia yang bisa dibilang Kapten Amerikanya Rusia dengan seragam yang hampir sama persis. Dan akhirnya gue menyadari kalau dia ini adalah bokapnya Natasha dan Yelena di adegan sebelumnya. Maaf ya, gue nggak nge sebelumnya. Pantesan aja dia kuat banget. Kemudian terjadilah upaya membebaskan bokap mereka ini melalui prosesnya. Ya, paham deh. Kayak dar-dedor dan bak-bik-buk gitu. Superhero landing pose. Such a poser. Setelah mereka berhasil membebaskan bokapnya, ya setelah ada sedikit reuni keluarga kembali antara father dan daughter, Natasha dan Yelena bertanya kepada Alexei tentang lokasi Red Room yang tak terdeteksi. Dan ternyata Alexei pun tak mengetahui lokasinya. Tapi ia mengatakan kalau kemungkinan Vostokov mengetahuinya. By the way, kalau kalian bingung siapa itu Vostokov, mungkin scene selanjutnya bisa menjawab hal tersebut. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah peternakan di luar kota Saint Petersburg dan mereka bertemu dengan Vostokov. Ya benar, ternyata ibu mereka yang bernama Melina Vostokov masih hidup dan kelihatannya hidup tenang sebagai peternak babi. Tapi apakah benar? Setelah pertemuan keluarga yang kelihatannya ancur lebur ini berlangsung, di mana sudah jelas bahwa mereka hanya berkedok sebagai keluarga, Yelena sebagai anak paling kecil di keluarga tersebut merasa ia menganggap sungguhan keluarga ini. Dan dengan rasa kecewa ia pergi ke ruangan Ryan. Lalu, sehabis drama keluarga tersebut terjadi, ternyata Milena telah mengirimkan lokasi kedua Widows yang merupakan anak angkatnya tersebut ke Dreykov. Apakah ia berkhianat terhadap keluarganya? Sebelumnya, telah diketahui kalau Milena lah yang mengembangkan proses pengendali pikiran yang digunakan pada para Widows. Makin kelihatan aja jahatnya dia. Tapi, apa benar? Setelah itu, para agen Dreykov tiba untuk membawa mereka ke Red Room. Tentunya dengan membuat kedua widow ini pingsan. Dan tentu saja Red Guardian juga. Di dalam pesawat yang menuju ke Red Room, akhirnya terkuak kalau Red Room itu adalah sebuah aerial base, alias markas yang berada di udara. There you are. Itu kenapa keberadaan Red Room tidak bisa diketahui, bahkan oleh organisasi sekelas SHIELD dan Avengers. Setibanya di Red Room, terlihat bahwa organisasi ini sedang mentraining para Widows. Dan Milena yang telah mengkhianati keluarganya menemui Dreykov dalam ruangan yang ada Taskmasternya juga di situ. Kemudian Dreykov mempertanyakan tentang gas sintetik yang dapat menghilangkan pengaruh Red Room terhadap para Widows.
dan berniat untuk membedah kepala Yelena untuk mengetahui tentang kelemahannya. Sementara Dreykov berencana juga untuk merubah Natasha dengan program yang sedang dikerjakan oleh Milena, yakni program pengendali pikiran. Mungkin Dreykov berencana mengendalikan pikiran seorang anggota Avenger seperti yang Loki lakukan ke Barton. Lalu singkat cerita, ternyata Dreykov mengetahui kalau yang dihadapannya itu bukanlah Milena, melainkan Natasha. Apa yang terjadi? Sedangkan Alexei dan Natasha yang ternyata adalah Milena berusaha melarikan diri dari penjara tersebut dan Milena menginfokan ke Yelena yang hendak dibelah kepalanya untuk melarikan diri dengan pisau yang telah diselipkan ke baju Yelena. Sebenarnya ada apa sih? Nah, gini. Jadi dari awal, Milena dan Natasha telah berencana untuk mengelabui Dreykov dengan bertukar peran menggunakan topeng super canggih. Dan Yelena serta Alexei tidak mengetahui rencana mereka. Selanjutnya, rencana mereka adalah mengekspos gas sintetik tersebut ke para Widow dan membuat base Red Room itu mendarat agar Jenderal Ross bisa menangkap Dreykov. Terjawab sudah seperti apa Milena yang ternyata tidak sejahat yang kita pikir. Kembali ke Dreykov yang telah mengetahui rencana Natasha, di mana terjadi pengungkapan masa lalu tentang ibu Natasha dan putri Dreykov yang ternyata tidak mati seperti dugaan Natasha. Wah, ada apa lagi nih? Dan ternyata Taskmaster adalah putri Dreykov yang hampir tidak seperti hidup. Di mana Dreykov harus merubah putrinya dengan memasukkan chip ke dalam tubuh Antonia. Hingga Antonia menjadi Taskmaster dengan kemampuannya untuk meniru semua gerakan musuhnya. Akhirnya, terkuak sudah siapa dan kenapa Taskmaster memiliki gerakan yang sama persis seperti di pertarungan sebelumnya. Kemudian setelah Dreykov menugaskan Taskmaster untuk memburu keluarga Natasha yang lain, Natasha berniat membunuh Dreykov, tapi ternyata tidak bisa. Akhirnya diketahui bahwa Dreykov telah memasang semacam pheromone lock di tubuh setiap Widow. Jadi para Widow tidak bisa menyakiti Dreykov, apalagi membunuhnya, karena bau tubuh Dreykov telah mengaktifkan pheromone lock tersebut. Lalu, scene berganti di mana Alexei harus menghadapi Taskmaster atau Antonia. Milena yang berusaha menghack engine base agar bisa membuatnya turun ke tanah, dan Yelena mencari cara agar bisa memberikan gas sintetik penangkal pengaruh pengendali pikiran ke para Widow lainnya. Superhero landing pose. Ugh, that was disgusting. Lalu kembali dengan Natasha dan Dreykov, di mana Dreykov telah secara tidak sengaja mengungkapkan cara mengontrol para Widow dan beberapa pemimpin di seluruh dunia dengan semacam konsol di mejanya. Dan tentu saja itu semua bagian dari rencana pintar Natasha agar dia mengetahui bagaimana dan di mana cara Dreykov untuk melakukan hal tersebut. Juga termasuk pengaruh pheromone lock setelah mendapat info dari Milena. What a smart plan. Nah, jadi sekarang semua jelas kan ya? Lalu setelah mengetahui hal tersebut, Natasha yang dari awal sudah mengetahui cara menangkal pheromone lock tersebut, yakni dengan memutus saraf penciumannya, kemudian mematahkan hidungnya dengan sengaja. Dengan begitu, ia dapat menyakiti Dreykov. Di bagian lain, Milena yang tidak bisa menggunakan komputer untuk menurunkan base tersebut karena telah di-lock oleh Dreykov, terpaksa menghancurkan salah satu engine agar base tersebut bisa turun ke tanah. Sementara, Yelena berencana menggunakan bom asap yang digabung dengan gas sintetik untuk membebaskan para Widow. Dan Alexei yang tidak bisa menghadapi Taskmaster sendirian mendapatkan bantuan dari Milena dengan mengurung Taskmaster di penjara kaca. Kembali ke Natasha yang berniat menghabisi Dreykov tertahan oleh para Widow dan terjadi pertarungan satu melawan banyak yang tentunya tidak seimbang. Setelah menjadi bulan-bulanan para Widow, akhirnya Yelena dengan bom antidotnya berhasil membuat para Widow sadar. Dan Natasha berkata bahwa para Widow telah memiliki pilihan sendiri mulai sekarang.
Sementara itu, Dreykov yang berniat melarikan diri menyadari bahwa ia telah kehilangan cincin untuk akses ke konsol pengendali yang telah dicuri oleh Natasha. What a multitasking person she is. Di tengah base room yang mulai hancur, Natasha berhasil mengcopy data para widow lainnya di seluruh dunia. Lalu, Alexei dan Melina yang berusaha menggunakan pesawat untuk kabur dari base yang hancur tersebut tidak sempat menunggu kedua putri angkatnya keluar dari base tersebut. Scene kemudian berganti ke Natasha yang berjuang untuk kabur dari base tersebut, bertemu dengan Taskmaster yang telah dipenjara. Lalu, karena rasa bersalahnya, Natasha membebaskan Taskmaster dengan harapan ia akan sadar. Di tengah base yang kolaps, Yelena melihat Dreykov yang berusaha melarikan diri dengan pesawat, dan ia mencegahnya dengan menghancurkan mesinnya. Dan akhirnya Dreykov meledak bersama pesawatnya. Dan Natasha melihat niat adiknya yang mengabaikan keselamatannya, berusaha menolong adiknya yang jatuh tanpa adanya parasut. Kemudian dengan menemukan satu parasut, Natasha memberikan parasut tersebut sementara ia bertarung di udara dengan Taskmaster. Setelah mendarat, Natasha menggunakan sisa antidot untuk menyadarkan Antonia atau Taskmaster. Setelah adegan pertempuran di udara, akhirnya kedua widow tersebut bertemu kembali dengan orang tuanya. Dan Natasha memberikan drive yang ia copy kepada Yelena untuk membebaskan widow lainnya di seluruh dunia dari pengaruh Red Room. Setelah itu, pasukan Jenderal Ross datang. Dan sisa widow yang telah sadar, Taskmaster, beserta Yelena dan kedua orang tuanya pergi dari lokasi, sementara Natasha menghadapi Jenderal Ross. Lalu, setelah 2 minggu kemudian, terlihat Natasha bertemu dengan Mason, yang kali ini akhirnya memberikan Queen Jet, dan Natasha berniat kembali menyatukan Avenger yang sempat terpecah. Iya, jangan beranjak dulu. Ternyata ada post credit scene yang sudah mencari ciri khas film Marvel maupun DC. Jadi, terlihat di situ Yelena sedang menuju suatu tempat yang ternyata itu adalah makam dari Natasha. Tapi yang gue heran, ini beneran makam atau cuman simbol aja ya? Soalnya kan Natasha nggak pernah dimakamin atau karena tubuhnya ada di Vormir. Dan setahu gue, nggak pernah dibawa Barton balik ke bumi. Correct me if I'm wrong, oke? Dan terlihat seorang wanita yang memberikan sebuah target untuk Yelena. Dan walah, itu adalah Barton. Apa yang terjadi? Ya, tunggu aja deh berita dari yang mempunyai film. Wow, kelar sudah ceritanya. Gue nggak ceritain secara detail, soalnya biar lo sendiri yang nonton nih film. Yang menurut gue lumayan menghibur, walaupun banyak yang berkomentar tentang segala hal yang kurangnya dari film ini. Ya, semua hanya sekedar komentar masing-masing individu lah. Kalau menurut gue, tentu saja pihak MCU telah memperhitungkan tentang alur cerita film mereka. Jadi enjoy aja lah. Mereka lebih pintar dari kita kok, yang cuma sekedar penikmat film. Seperti yang gue lakukan. Nah, baru deh selesai konten kali ini. Dengan segala kekurangannya, gue minta maaf ya. Apalagi terlalu lamanya gue upload nih konten. Jadi kalau terkesan basi, ya panasin lagi aja. Dan buat yang nonton dari awal sampai akhir, makasih banget. Dan tetap support channel baru yang sederhana ini dengan like, subscribe, komen, dan share. Like always, adios para netis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.